Terima kasih Tuhan, karena Engkau segalanya buat hidup kami. Biar sampai selama-lamanya Tuhan, Engkau segalanya dalam hidup kami. Mari Tuhan, pagi hari ini, siang hari ini bicara dalam hidup kami. Satu patah kata dari Tuhan bisa membuat hidup kami berubah. Dan Kau firman-Mu ini yang menyanggupkan kami untuk melewati semuanya. Tuhan, biar kami berdiri tegak sampai akhir, sampai kesudahannya, dan didapati setia melakukan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa di dalam nama Yesus, tidak ada roh lain selain Roh Kudus di tempat ini. Semua pencuri, semua penghancur, semua pembinasa, Kau enyah dalam nama Yesus. Semua badai dalam pikiran kami berkatakan tenang dalam nama Yesus. Tenang dalam nama Yesus. Kami percaya ini waktunya kami makan yang terbaik. Kami dijamu oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau perkatakan tanah hati kami adalah tanah yang paling subur untuk setiap benih firman Tuhan. Dan setiap benih yang ditanam, ditabur akan tumbuh 30 kali, 60 dan berbuah 30 kali, 60 kali dan 100 kali lipat. Di dalam nama Yesus. Roh Kudus, Kau yang menerangi hati kami Tuhan, supaya kami bisa melihat yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk, Ibu Bapak semua yang terkasih. Saya bahagia saudara. Kemarin saya bersyukur diberi Tuhan kesempatan pergi ke Mesir. Ya, sebuah perjalanan lagi dengan Tuhan di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah semua keadaan dunia yang sedang bergejolak. Seru sih perjalanannya saudara. Ya, saya belajar untuk meriset semua pengetahuan, semua ilmu-ilmu dan dalam tanda petik saudara, kesaktian ya saudara ya. Saya belajar lagi tentang peperangan rohani yang baru dengan caranya Tuhan. Tidak gampang sih orang itu meletakkan yang sudah bertahun-tahun, kemudian Tuhan berkata, dibuat nol lagi ya, make it zero, belajar lagi dari nol. Itu enggak gampang. Kenapa? Karena kita ini punya pride, punya kesombongan, punya ego. Ya. Sudah jadi pintar kok dibuat jadi bodoh lagi Tuhan. Ya, seringkali kita enggak mau. Tapi saya belajar saudara, saya mengizinkan roh Tuhan untuk bekerja dan mengerjakan hidup saya. Dan selama di Mesir, saya ketemu Tuhan. Saya menikmati persekutuan dengan Tuhan, menikmati firman, saya belajar firman. Sampai satu titik, di satu tempat, di gurun yang sangat panas. 45 derajat saudara. Ya, rasanya kayak apa? Saudara kalau mau ngerasain, saudara kalau yang punya hair dryer di rumah, nyalain paling pol ya, nomor 3 atau nomor 4 atau mungkin nomor berapa saya nggak tahu. Taruh di tangan saudara. Ya itu kira-kira seperti itu saudara suhunya. Itu belum 45 derajat, mungkin baru berapa derajat saya nggak tahu. Tiba-tiba di situ saya lihat sebuah pemandangan, kok lucu ya, di tengah-tengah padang gurun itu kok ada danau. Saya berpikiran kok aneh ya. Oh saya berpikir, saya sebelum ini pernah ke Mesir sama Pak Victor, kita pernah ke laut saudara. Saya pikir oh ini batasannya sama laut kali padang gurunnya ya, jadi kelihatan laut. Tapi kok aneh, kok ada yang laut, kok ada yang pasir. Saya udah curiga nih saudara, ini jangan-jangan bukan laut. Ini cuman ilusi yang namanya Fata Morgana. Ya. Dari SD kan kita selalu diajar ya saudara, Fata Morgana itu sesuatu yang tidak nyata. Ya. Saya pikir mata saya ini melihat sesuatu yang aneh. Saya ambil kamera handphone, saya coba foto. Loh, kok di handphone hasilnya sama? Saya bawa pulang jadi oleh-oleh, nanti saya cerita saudara ya. Hari ini khotbahnya judulnya Fata Morgana Rohani. Ya.
Di situ saya belajar Tuhan cerita. Hidup kita ini kan melewati fase ya sudah ya. Nanti ada 3 fase kurang lebih. Fase yang pertama ketika kita keluar dari Mesir, dari hidup kita yang lama. Kita seperti bangsa Israel mungkin diajak jalan di padang gurun. Ya. Fase yang pertama. Ya. Di padang gurun ini banyak orang itu mengalami kesulitan, yang mengalami masalah, kecapean, resource-nya serba sedikit. Ya. Dan menurut saya mungkin banyak yang meninggal di padang gurun. Dan Tuhan cerita, salah satu yang paling berbahaya adalah ketika mereka bertemu yang namanya Fata Morgana. Ya. Saya minta ditunjukkan gambar yang pertama. Kalau saudara lihat, ya, ini kan seperti air tuh saudara. Ada pulau-pulau kan. Orang yang haus, yang letih akan berusaha untuk jalan ke sana. Rasanya ketemu air itu seger, ya 45 derajat, ketemu air es itu enak. Tapi semakin jalan ke sana, semakin tidak ada saudara. Orang semakin penasaran toh, semakin cepat jalannya, semakin menghabiskan tenaga, semakin lari mungkin. Tapi ini tidak ada. Ini enggak real saudara. Ini yang sering kali terjadi dalam hidup kita. Mari kita lihat ayatnya. Tolong ditampilkan ayatnya yang pertama. Ilusi yang pertama Fata Morgana di padang pasir ini saudara, membuat kita ini salah ngitung. Ya. Segala sesuatu yang kita lihat dengan mata, kita bisa tertipu. Kita bisa salah hitung. Oh itu cuman kalau digambar tadi saudara, kira-kira mungkin nggak sampai 1 kilo lah. 500 meter mungkin. Ya. Tapi ketika saudara jalan terus, mengikuti tadi saudara. Ujungnya di mana enggak jelas. Fata Morgana itu berbahaya, membunuh. Ya. Di Alkitab ada contohnya. Kita buka di Amsal 23. Ya. Ayat 4 sampai ke 5. Padang pasir ini seperti ini saudara. Alkitab berkata, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkanlah niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, perhatikan saudara, kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Banyak orang yang di level padang gurun ini saudara, kepingin kaya. Kepingin cepat-cepat bebas dari masalah. Ini fase yang pertama dalam hidup. Banyak anak muda yang pengen jadi cepat kaya, ngambil jalan singkat, ya. Yang tidak halal mestinya ya, kalau halal sih nggak apa-apa saudara. Mungkin ngilep uangnya orang, nyuri sesuatu, ya berbuat sesuatu yang tidak benar. Dia pengen cepat naik. Tapi ujungnya kejahatan. Ini namanya Fata Morgana. Saudara harus hati-hati. Kalau ada orang datang ke saudara, kamu kerja ini aja, untungnya bisa 5 miliar loh. Langsung telinga kita, langsung hati kita, yes, 5 miliar. Gampang. Tidak perlu susah payah. Tidak perlu ini itu. Nanti kamu cepat. Uangnya bisa untuk memberitakan Injil loh, ada embel-embelnya saudara. Kenapa saya bilang Fata Morgana rohani? Karena yang terjadi di gereja. Cepat nanti penghasilanmu tiap hari bisa besar. Itu Fata Morgana saudara. Ketika engkau mengejarnya, Alkitab berkata, tiba-tiba apa saudara? Keluar sayapnya. Kemudian apa? Terbang.
mengamat-amati. Iya. Lumayan yo, 5 miliar. Lumayan iso ngewangi Pak Victor membangun gedung meneh anyar. Ya, bisa bantuin Pak Hengki ngirim orang ke pulau-pulau. Niatnya baik toh saudara. Tapi biasanya itu fata morgana. Ngerti ya saudara? Jangan gampang diiming-imingi dengan sesuatu yang mudah. Jangan gampang kita termakan. Saya ngerti posisi saudara butuh uang. BU, tahu saudara. Tapi kalau saudara belajar dari bangsa Israel, di fase padang gurun ada yang namanya tiang awan dan tiang api. Betul? Ada yang namanya mana dari surga turun. Saudara, jangan dipikir tiang awan dan tiang api itu kalau berhenti di tengah-tengah padang gurun yang belantara. Tidak, saudara. Tiang awan dan tiang api itu kalau berhenti di tempat di mana mereka bisa mengisi air, perbekalan. Ada oase-oase yang Tuhan tahu. Kalau kita ini sudah mata gelap, semua disambar. Seakan-akan tidak ada Tuhan dalam hidup. Padahal di padang gurun inilah tempat yang paling gampang terjadi mujizat Tuhan. Masalahnya, kita lebih gampang ngikutin fata morgana. Sesuatu yang enggak real. Sesuatu yang tidak nyata di depan kita. Utang wae gampang. Lah piye Pak? Hari ini harus bayar. Saya mau bertanya, apakah Tuhan tidak bisa buat mujizat? Berapa banyak orang nih yang masih mau menunggu Tuhan. Dan dia berkata, kalau Tuhan tidak tolong, aku tetap menyembah Dia. Ini fase paling awal sih saudara. Kalau kita tidak pernah bisa melewati fase yang ini, kita tidak akan pernah masuk ke fase yang berikutnya. Kalau diibaratkan dalam bait suci, ini mungkin seperti tempat pelataran. Di pelataran itu banyak orang datang untuk memberi korban. Tapi itu hanya sebagai ibadah. Highlightnya adalah korban, sapi, uang. Yang daging yang kelihatan. Apakah itu tidak berharga? Jangan salah tangkap saudara. Berharga. Korbanmu dihargai Tuhan. Ya. Tapi highlightnya itu saudara, cuman di korban. Ya. Padang gurun, pelataran. Banyak orang saudara. Sangat banyak orang di sana. Saya berdoa saudara nangkep. Saya memberi saudara point of view. Lihatnya seperti ini. Ya. Di padang gurun ini mungkin apa lagi fata morgananya? Masa lalu kita. Ya. Mesir lebih enak. Betul kan? Makanan Mesir lebih enak. Sebetulnya yang menurut saya ya kalah sama Indonesia saudara. Soto, gado-gado itu the best lah ya. Much more better. Ya. Tapi masa lalu kadang-kadang kalau di saudara di padang gurun, masa lalu bisa di fata morgana. Dulu sebelum aku ikut Tuhan,
hidupku lebih enak. Sekarang aku menderita. Dulu sebelum aku ikut Tuhan, aku bisa semauku sendiri. Sekarang harus terkekang. Semua harus diatur. Harus ke gereja tiap minggu, ngasih persembahan. Nah itu masih di level padang gurun, saudara. Untuk ngelewatin ini, saudara, padang gurun, kita harus belajar seperti Yosua. Kenapa Yosua? Yosua itu nungguin Musa. Saudara itu di sini punya Musa. Siapa itu? Ketua MK, pelayan rayon, pelayan wilayah. Belajar dari hidup mereka. Nah kalau mereka belum keluar dari padang gurun, Pak, ya senasib berarti, saudara ya. Saling mendukung dan mendoakan, ya toh. Tapi saya percaya setiap pemimpin itu pasti melewati dulu baru anak buahnya ngelewati. Belajar untuk belajar dari seseorang. Kalau saudara saya ngomongin belajar dari Roh Kudus, ya kan? Nggak kelihatan, Pak. Kangelan, ya wis. Sing gampang. Belajar dari yang kelihatan. Dari hamba Tuhan belajar, baca bukunya, dengerin khotbahnya, dengerin firman-Nya. Ini hal yang harus kita lakukan, saudara. Saudara kalau tidak bayar harganya, ya saudara akan tetap di padang gurun, ketemu berbagai macam fata morgana. Ya muter-muternya di situ aja, saudara. Tapi kalau saudara mau belajar, saudara seperti Yosua, ya, saudara akan mengalami terobosan. Tetap ada ujiannya. Nanti ujiannya apa? Sungai Yordan, sungai kematian. Kalau kita ini bisa menangkap ini, saudara, kita akan berjalan. Hidup kita ini sebuah perjalanan. Jangan mau berhenti di satu tempat. Ujungnya mana sih, saudara? Hidup saya dan saudara mau kemana? Surga, betul nggak? Siapa yang kepingin ke tempat lain angkat tangan? Nggak ada ya. Semua, siapa yang kepingin ke surga angkat tangan tinggi-tinggi? Nggak ada juga. Waduh. Semua angkat tangan lah pasti ya. Kalau kepingin ke surga, saudara, jangan berhenti di padang pasir. Move on. Jalan. Pak, saya wis ra kuat. Yaitu pilihan, saudara. Karena apa? Di padang pasir itu seharusnya ada mana. Di padang pasir itu seharusnya ada penyediaan Tuhan. Betul nggak? Kalau saudara percaya di padang pasir itu tidak ada penyertaan Tuhan, ya terjadilah demikian. Gak ada pilihan. Isinya hidupmu keletihan, kecapean, ya, ditekan, ditindas, diteror. Tapi kalau engkau percaya, engkau bisa lihat di padang pasir itu ada Tuhan yang memberikan mana, yang membuat hidupmu bisa cukup untuk hari itu. Maka engkau akan menikmati. Banyak orang kepingin keluar dari padang pasir, tapi sak karepe dhewe. Makanya enggak keluar-keluar saja. Muter terus. Ya. Ujungnya dikubur di padang pasir. Ya. Jangan nyalahke Tuhan, saudara. Jangan nyalahke setan. Dalam hal ini setan cuci tangan, saudara. Itu keputusan kita dengan Tuhan. Ya. Mari saudara, belajar untuk push on, move on. Loh Pak, katanya kan begini, katanya. Jangan, saudara. Mari saudara harus punya pengenalan akan Tuhan. Kalau saudara nggak bisa belajar sendiri, belajar dari orang lain dulu. Nggak apa-apa. Ya. Saya berdoa di level ini banyak orang yang menang, keluar. Ya.
Itu baru level pertama sudah, angel ya. Sudah panas, susah. Ya. Tapi yang level kedua ini juga nggak gampang. Ya. Di fase yang kedua ini, ya saya berkata ini fase untuk menaklukkan tanah Kanaan. Ya, setelah nyeberangi sungai Yordan. Di fase ini juga ada yang namanya Fata Morgana. Saudara. Yang di sini lebih ngeri lagi. Kenapa? Karena di sini bicara tentang bisa salah arah. Ya. Misdirection. Kok bisa? Ya. Tolong ditampilkan gambar Fata Morgana yang kedua. Yang tadi danau dengan ada bentengnya di tengah ya. Saudara, ini terjadi sekian tahun yang lalu di Danau Ontario, Kanada. Satu pagi semua penduduk di sekitar danau ini kaget karena tiba-tiba danaunya seperti hilang. Tiba-tiba muncul bangunan-bangunan ini, saudara. Ya. Bangunan-bangunan ini airnya nggak kelihatan. Itu muncul. Dan mereka berkata, loh ini kan kota yang di seberang sana. Kok bisa jadi di sini? Saudara bayangin ya. Mereka semua kaget. Dan mereka danaunya kok hilang. Tapi itu hanya dilihat orang-orang yang di atas bukit. Dan ketika mereka turun ke danau, danaunya masih ada. Saudara bisa bayangin ya. Ini membuat kita bisa salah direksi. Ya, lihat nih. Di yang kedua ini, mari kita belajar. Amsal 12 ayat yang ke-15. Alkitab berkata, jalan orang bodoh, apa saudara? Lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Saya mau berkata saudara, ketika kita dalam fase menaklukkan tanah Kanaan, jangan keminter. Ya. Ini mengerikan saudara. Jalan orang bodoh itu lurus dalam anggapannya sendiri. Ini trap buat semua yang sedang dalam fase menaklukkan tanah Kanaan. Ingat cerita Yosua dibohongi oleh orang-orang Gibeon? Itu salah satu contoh. Ini Fata Morgana yang berbahaya. Kelihatannya di sini, tapi ternyata di sana. Saya mencoba mencari gambar yang lebih ekstrim. Dikatakan pernah ada seorang yang melihat, jadi kotanya itu dari kejauhan di arah sana. Saudara. Tapi yang dia lihat di sana, itu bisa terjadi. Saya baca secara sainsnya bisa terjadi. Tapi saya nggak bisa nemuin gambarnya, karena mungkin tidak ada orang yang kepikiran untuk foto itu. Saudara. Ketika kita sedang dalam fase menaklukkan tanah Kanaan, ya saudara, harus hati-hati. Harus ngapain saudara? Harus belajar lagi, merendahkan diri lagi saudara. Tidak bisa kita pakai cara di padang gurun untuk menaklukkan tanah Kanaan. Gak bisa. Kita harus belajar lagi cara yang baru. Di tanah Kanaan itu, ketika kita selesai menaklukkan, kita juga harus belajar menabur dan menuai, mengusahakan tanah, sehingga tanah itu berlimpah. Kerja saudara. Kalau yang tadi di padang gurun kan cuma jalan, ngikutin tiang awan, tiang api. Kalau di tanah Kanaan, kau yang fase hidupmu di tanah Kanaan, kau harus berperang, ya, kau harus bekerja untuk menghasilkan.
fase yang berbeda. Jalan sih cuman enak, sudah jalan. Ya. Tapi kalau saudara berperang, saudara harus punya strategi. Saudara harus punya kekuatan. Pasukanmu harus dilatih. Harus punya kepandaian untuk menggunakan senjata. Saudara yang hari ini sedang diajari Tuhan peperangan rohani. Saudara mungkin sedang dibawa Tuhan dalam fase menaklukkan tanah Kanaan. Tapi ingat saudara, jangan cuma belajar ngeroh. Harus belajar kerja. Dagingnya dikerjain. Tambah angel saudara ya. Dan hati-hati di sini adalah dengan yang namanya kesombongan. Aku sudah menang di padang gurun. Itu sombong, hati-hati saudara. Kalau kita tidak merendahkan diri di depan Tuhan dan masuk fase yang baru dan mengosongkan diri, kita nggak akan bisa menang. Karena apa? Kita menganggap diri kita jalannya lurus. Ternyata belok. Dan contoh bagus lagi di Alkitab, saudara. Kisah Rasul 13 ayat yang ke-8 sampai ke-10. Ini contoh yang lain. Saudara lihat nih. Alkitab berkata, tetapi Elimas, demikian namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Lihat ya saudara. Menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari apa saudara? Imannya. Tetapi Saulus yang juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Saudara, even jalan Tuhan mau dibengkokkan. Siapa yang bisa membengkokkan jalan yang lurus? Nabi-nabi palsu yang hari-hari ini sedang bermunculan. Saudara jangan dipikir nabi palsu itu bukan orang Kristen. Tapi nabi palsu itu bisa jadi orang Kristen ya, yang dipakai oleh setan. Kok bisa dipakai oleh setan? Karena hidupnya pahit, penuh keserakahan. We never know. Di luar dan di dalamnya tidak sama, berbeda. Hati-hati saudara. Kalau di sini kan jelas saudara, Elimas, gitu. Dia membengkokkan jalan Tuhan. Tapi kalau saudara hari ini didatangi penyihir, saudara pasti pergi dalam nama Yesus. Betul kan? Tapi kalau hari ini yang datangi saudara pakai jas, ganteng atau cantik, ya kan? Dan berkata, kayaknya kok kamu tuh hidupnya seperti ini ya. Wah, langsung gampang kegantol saudara ya. Wah, pekai. Ya. Istilahnya itu gampang terpikat. Ya, kita ini orang rohani loh saudara ya. Kalau ada nabi datang, kamu sebentar lagi akan mendapat uang 200 juta. Langsung amin. Ya. Ya. Kamu segera akan dapat jodoh. Wah, peka nabi ini. Aku jomblo, belum nikah. Ya saudara, hati-hati. Jangan gampang terpikat. Kenapa? Setan itu pinter saudara. Dia umurnya lebih tua dari kita. Ya. Ingat saudara, kalau kita ini gampang terpikat, kita akan gampang dikendalikan. Saudara, saudara jangan pikir nabi palsu itu orang yang seperti penyihir atau seperti orang yang aneh. No.
nabi palsu. Ya. Kelihatannya dari Tuhan. Kelihatannya baik. Kelihatannya berbuah. Loh, ini yang ngeri, saudara. Tapi ternyata buahnya pahit, ya, dan kotor. Dari mana kita tahu? Dari buahnya, saudara. Dari ujungnya, hasilnya, di depan kita nggak bisa lihat. Makanya hati-hati, saudara. Nabi palsu hari-hari ini sedang bermunculan. Oh, Tuhan berkata. Gampang, saudara. Tapi jangan mudah terpikat. Jangan mudah percaya. Lihat dari buahnya. Di sini kita harus mulai belajar jalan dengan Roh Kudus. Ya. Mau enggak mau ini harga mutlak. Supaya apa? Engkau bisa membedakan yang mana roh Tuhan murni. Yang mana yang aspal, yang palsu. Jangan karena predikatnya pendoa, nabi, pendeta, terus saudara dengan gampang terpikat. Saya ini saudara, kalau mau ngomong Tuhan berkata tuh ngati-ngati. Kenapa? Saya takut itu saya yang berkata, bukan Tuhan. Kalau saya tidak exactly ngerti, saya nggak akan ngomong Tuhan berkata. Saya akan ngomong mungkin ini dari saya, cara berpikir saya seperti ini. Saudara, saya tahu orang Indonesia itu suka klenik. Bener gak? Gampang banget percaya. Kasih uang saya 100.000, tak buat jadi 1 juta. Ya jelas bisa saudara, uang saya sudah punya 1 juta. Ya kan? Tak kasih no saudara. Bahagia toh? Nanti uang 1 jutanya saya kasih saya 1 miliar, tunggu seminggu. Atau saya kasih saya 10 juta, saya jadikan 1 miliar, tunggu seminggu. Saudara kasih saya 10 juta saudara, terus saya ngilang. Ketipu toh saudara. Atau apapun juga. Please be careful. Hari-hari ini dengan kasih Tuhan, saya harus bicara dengan saudara. Jangan dengan gampang terombang-ambingkan. Ya, oleh kata hamba Tuhan A, B, C, D. Pak, kalau si hamba Tuhan A bilang A, B bilang B, ya sudah toh saudara. Itu imannya mereka masing-masing. Saudara di sini, ya, saudara harus belajar. Kalau yang A bilang A, B bilang B, C bilang C, ikuti biar mereka imannya masing-masing. Saudara di mana? HTE. Ya apa yang gembala kita sampaikan, itu jadi bagiannya kita. Terus saudara juga gak perlu keluar ngomong, ikut HTE. Salah saudara. Ikut Yesus itu benar. Karena saudara kita semua di dalam HTE, makanya kita belajar untuk yang namanya dimuridkan saudara. Dalam sebuah gereja lokal. Kalau saudara tidak pernah belajar dimuridkan, tidak pernah belajar untuk menentukan diri, ya, saudara isinya compare sana, compare sini, ya, saudara ujungnya jadi kompor. Kenapa? Rak mudeng panasan, ngamuan. Ya itu saudara. Karena too many comparison yang gak jelas. Sederhana lah, make it simple. Dalam peperangan rohani saudara, saudara harus belajar yang namanya penundukan diri. Alkitab berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. If you have no submission, that's nothing. Kalau kita tidak punya submission, gak akan jadi apa-apa saudara. Saya boleh hebat kayak apapun peperangan rohani, kalau saya gak tunduk sama pemimpin saya, ya diketawain setan saudara. Kamu mau matok apa? Mau ngencingin apa? Sorry to say saudara. Mau ngapain, mau menandai daerah apa? Orang kamu sama pemimpinmu aja gak tunduk.
Itu fata morgana yang lain, saudara. Kenapa? Kita semua banyak juga yang sedang di fase ini, saya tahu. Saya tahu ini akan khotbah yang mungkin nyenggolin orang banyak. Biarin. Karena ini bukan saya, saudara. Kayak saya mau khotbah yang nice-nice saja, saudara. Tapi saya tahu ini pesan Tuhan. Di fase yang kedua ini, saudara, tanggung jawabnya lebih besar. Pekerjaanmu harus selesai, peperanganmu harus selesai. Baru bisa naik nanti ke fase yang ketiga. Kalau pekerjaanmu amburadul, ya, doamu amburadul, peperanganmu rohani amburadul, ya diulang toh saudara. Gak mungkin saudara bisa ke level yang berikutnya, bunuh diri saudara. Karena di level yang berikutnya semakin susah. Semakin gak jelas. Kalau saudara berkata di level yang ini aja, aduh sudah susah. Aku ini pengusaha suruh belajar peperangan rohani, mana mungkin. Loh saudara, di Alkitab itu tidak tertulis, peperangan rohani hanya untuk pendoa. Peperangan rohani hanya untuk pendeta. Tidak ada saudara. Peperangan rohani itu untuk kita semua. Amin. Tidak ada. Aminnya lu ngok kabeh saudara. Angel soalnya. Tapi ini kenyataan loh saudara. Kalau saudara mau ngelewatin yang kedua dan mengalahkan fata morgana yang kedua ini saudara. Saudara harus belajar peperangan rohani, saudara harus belajar pekerjaanmu harus selesai dengan baik. Dan saudara harus mendengarkan nasihat orang lain. Amsal berkata, bijaklah ia yang mendengarkan nasihat. Sekali lagi dalam hal ini Ketua MK, pelayan rayon, pelayan wilayah, berilah nasihat yang baik. Ya, supaya apa? Supaya mereka semua bertumbuh. Ya. Saya mau berdoa, saudara bisa melihat ini. Kalau tadi saya gambarin yang pertama sebagai pelataran, yang kedua ini seperti saudara mulai masuk ke ruang Maha Kudus. Ruang kudus. Saudara mau pelayanan. Do something action. Ya. Melayani. Nyiapin roti sajian, nyiapin minyak dan sebagainya. Mulai belajar. Melayani di level ini, saudara. Menguduskan diri. Ya. Itu bagian dari peperangan rohani loh saudara. Jangan dipikir peperangan rohani cuma nengking setan, mindahin angin ribut. Bukan. Menguduskan diri. Menyangkal daging. Itu peperangan rohani. Ya. Kok tambah angel? Nah iya. Sebetulnya gak tambah angel saudara. Kalau kita itu jalan dengan Tuhan, kita akan menikmati. Enggak stres kok saudara. Karena ada Tuhan. Sampai di sini saudara. Saudara sebetulnya akan menikmati banyak hal dengan Tuhan. Kau akan menikmati hasil tanahmu. Kau akan menikmati hasil pekerjaanmu. Yang di sini ada satu poin lagi yang berbahaya. Ketika pekerjaanmu sudah selesai, peperanganmu sudah selesai, saudara harus hati-hati. Kenapa? Karena ada yang namanya kenyamanan. Ada yang namanya satisfy. Wis lah aku ning kene wae. Aku wis enak. Di sini tempatnya yang namanya kenyamanan, saudara. Berbahaya. Saya memberikan warning kepada kita semua, termasuk saya. Saya tidak tahu saudara sedang di mana. Tapi saya memberikan Tuhan memberikan sebuah pegangan, sebuah warning, sebuah tips dan triknya bagaimana melewatinya. Hati-hati dengan yang namanya kenyamanan. Aku sudah punya mobil loh, rumahku sudah oke loh, keluargaku baik. Aku punya tabungan, punya deposito, punya uang. Itu buah dari pekerjaanmu benar saudara. Dan membuat kita hati-hati, nyaman.
Gimana caranya nggak nyaman? Jalan dengan Tuhan. Nanti Tuhan bawa ke level berikutnya. Kita lihat ke level yang berikutnya nih saudara. Yang ketiga, ya. Yang ketiga Tuhan mau bawa kita ke Gunung Sion, ke gunungnya Tuhan. Ini level di mana kita akan bertemu pribadi dengan Tuhan. Tempatnya sepi. Dan menurut saya kadang-kadang kalau jalan sendirian itu mengerikan ya saudara. Benar ya? Kalau saudara naik gunung, berlima, berenam, kan happy sudah ada temannya. Tapi ketika kita masuk ke level ini, sebetulnya Tuhan bawa kita seringkali sendirian. Betul-betul sendiri. Dan di level ini saudara, ada sebuah hal yang mengerikan. Kenapa? Karena kita bisa melihat Tuhan jadi hantu. Ada fata morgana di atas gunung saudara, saya baru tahu. Mari tunjukkan gambar yang terakhir. Ya. Gambarnya tolong ditampilkan. Saudara kalau naik gunung, ya, saudara sendirian, saudara lihat gambar ini kira-kira piye saudara? Deg-degan, keringat dingin, ya toh, tegang, lari, atau kerukupan jaket benda kelihatan, ya toh? Ini apa sih saudara? Ini fata morgana. Dari mana ada orang yang berdiri kecil ditampilkan? Kok bisa? Saya nggak usah jelasin saudara, nanti ruwet. Mending saudara percaya. Ini bisa terjadi saudara. Fenomena ini di dunia hanya terjadi di Gunung Brocken di Jerman. Kalau saudara naik gunung itu, nanti mungkin Pak Charlie mungkin tertarik untuk naik gunung itu ya, supaya bisa keluar lingkarannya ini. Bisa keluar seperti ini. Ini fata morgana buat orang-orang yang jalan sendiri dengan Tuhan. Bahaya saudara, hati-hati. Kita lihat ya, Matius 14 ayat 22 sampai 26. Matius 14 ayat 22 sampai 26. Membuat kita ini salah identifikasi. Ya. Alkitab berkata, sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Saudara bisa membayangin, saudara bayangin sebentar. Di kapal itu terjadi kekacauan, angin sakal, lihat seseorang jalan di atas air. Dan mereka spontan teriak, "Hantu!" Ya. Terjadi teriakan, "Oh setan, setan!" Bayangin saudara. Itu nek saudara ya, jadi Tuhan, kira-kira tersinggung enggak? Coba tanya saudara. Ini murid-murid loh saudara, yang hidupnya dengan Yesus, ya. Makan pagi ketemu Yesus, makan siang ketemu Yesus, makan malam ketemu Yesus. Saudara tahu nggak? Dia nek ke setan. Saudara, nek mbek suamimu istrimu kan cinta toh. Nek si istrimu nek ke setan, terima ora? Wih setan. Tak mbok kaplok saudara kira-kira. Pingine ya toh. Ngerti saudara? Ini bahaya sekali. Salah identifikasi saudara. Wong Tuhan kok dionek ke setan. Ketika di level ini saudara. Ya, banyak orang-orang kehilangan. Kayak orang bingung. Oh setan apa Tuhan ya? Itu enggak gampang loh saudara. Itu bukan perkara yang mudah. Di
di atas gunung ketika engkau sendirian. Seringkali diuji. Seringkali setan datang sebagai Tuhan. Bisa? Bisa. Ini di sini ujiannya sudah tipis-tipis. Saya cerita seorang pengalaman seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang senior. Hamba Tuhan ini diberi sebuah perjanjian dengan Tuhan. Ya. Kamu akan aku jadikan hambaku, kamu akan aku jadikan besar, kamu akan punya ini, punya ini. Ya. Dan Tuhan tanya sama hamba Tuhan ini, maukah kamu itu selibat, tidak usah menikah, sebagai perjanjian dengan aku. Dan Tuhan itu bukan Tuhan yang gini saudara, harus mau. Ya, enggak. Tuhan itu nawarin, Tuhan itu sopan saudara. Terus hamba Tuhan ini berdoa dan dia berkata, iya Tuhan. Sekian waktu dia jalani ministrinya berkembang. Ya. Dia datang ke sebuah konferensi, dipanggillah semua hamba-hamba Tuhan maju, beliau ini enggak maju saudara. Karena yang dipanggil itu punya gereja, punya jemaat, beliau ini enggak punya jemaat. Ketika semua dinubuati selesai, tiba-tiba hamba Tuhan yang peka ini, yang pembicara di conference itu datang panggil hamba Tuhan ini dan berkata, dinubuatin sudah macam-macam. Terus hamba Tuhan ini berkata, seasonmu, masamu untuk selibat sebentar lagi akan selesai. Ada masanya. Ya. Setelah ini kamu akan menikah. Wah, kaget dia saudara. Lah Tuhan ngomong sama saya kan selibat. Kok nikah ya? Selesai itu pulang, nggak terlalu digubris. Ya. Sekian waktu kemudian, beliau ini pergi ke sebuah conference lagi. Pembicaranya seorang nabi yang sangat peka dan karakternya bagus, buahnya bagus. Di tengah-tengah meeting itu dinubuati lagi saudara. Dan beliau ini dinubuatin lagi. 90% yang dinubuatkan itu benar saudara. Seperti yang Tuhan ngomong. Ketika sampai di bagian yang ini, nabi ini berkata, masamu untuk selibatmu itu ada masanya. Perkataannya sama persis saudara, sama yang pertama. Setelah ini kamu akan menikah. Begitu dengar itu saudara, beliau ini goncang hatinya. Nek saudara kira-kira piye? Ya, sing jomblo itu penyataan Tuhan, konfirmasi Pak. Aku kon nikah. Iya toh? Gampang. Tapi enggak saudara. Beliau ini belajar. Masuk ke ruang doa, puasa 7 hari. Di hari yang terakhir, beliau ditemui Tuhan. Beliau ini dengan hati apa adanya berkata, Tuhan, 2 hambamu ini kok berkata, selibatnya itu ada masanya. Setelah itu aku akan menikah. Tuhan bagaimana? Dan Tuhan Yesus jawab, aku janjiannya sama siapa? Loh, ya saudara. Dan hamba Tuhan ini ngerti, oh benar. Perjanjianku dengan engkau kan selibat. Dan Tuhan berkata, apakah aku pernah merubahnya? Personally. Tidak Tuhan. Ya sudah. Ngerti hamba Tuhan ini. Hatinya bulat. Ngerti saudara? Ada nabi ngomongin pesan Tuhan. Jangan ditelan mentah-mentah. Ngerti ya saudara? Di sini kuncinya adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan janji pribadi dengan saudara, jangan biarkan orang lain ya, dengan embel-embel pesan Tuhan merubah janjianmu dengan Tuhan. Betul nggak? Nangkap ya saudara. Ini angel saya tahu. Tapi saya tahu nanti satu hari kita akan dibawa Tuhan ke level seperti ini. Dan Tuhan kasih tahu dulu di depan saudara. Ini jalan yang harus dilewati.
Ini seperti ruang Maha Kudus. Masuk ketemu, nyembah Tuhan. Orang yang betul-betul masuk ke ruang Maha Kudus itu, saudara, biasanya tidak minta apa-apa. Duduk diem. Nunggu Tuhan. Ngomong Tuhan. Datang Tuhan. Nek saudara ngomong aku masuk ruang Maha Kudus, saudara, Tuhan, anakku rung bayar sekolah, rung bayar kuliah. Aku pengen tuku HP anyar Tuhan. Aku pengen iki, pengen ini. Itu bukan ruang Maha Kudus, saudara. Kalau engkau masuk ke ruang Maha Kudus, duduk diam. Tunggu dia. Buka firman. Baca firman. Saudara, jangan sampai kita ini seperti murid-murid. Salah identifikasi. Ketika nanti kita dibawa Tuhan naik level ini. Kita harus belajar untuk kenal dia secara pribadi. Ngerti Tuhan itu nanti punya selera. Tuhan itu punya perasaan. Pribadinya, personally. Kita harus kenal. Dan semuanya kita harus jalani, harus bayar harganya, harus dikerjakan, saudara. Kenapa? Banyak orang Kristen tuh mau enaknya, tapi nggak mau bayar harganya. Mau hasilnya, tapi nggak mau kerjanya. Nggak bisa gitu, saudara. Kalau kita mau bertumbuh, mau berjalan ke fase yang berikutnya, selalu ada harga yang saudara dan saya harus bayar. Hari ini Tuhan beri sebuah warning. Buat kita semua, termasuk buat saya yang bicara. Jangan sampai salah arah. Ya. Jangan sampai salah hitung. Jangan sampai kita semua salah identifikasi. Fata Morgana ini bisa terjadi sewaktu-waktu. Dan biasanya muncul kalau saudara dan saya lagi capek. Hari-hari ini, mari kuatkan hidupmu dengan Tuhan. Seperti Daud, ketika dia mengalami banyak masalah, ketika dia mengalami banyak tekanan, dia selalu datang ke Tuhan dan menguatkan dirinya dengan Tuhan. Itu yang harus kita buat. Saya percaya dimanapun kita berada hari ini, saya berdoa saudara bisa lihat Tuhan sedang bekerja dan Tuhan mengerjakan hidup saudara. Jangan berhenti saudara, keep moving, terus berjalan, terus melangkah, terus sampai kapan? Sampai kita dijemput di awan-awan saudara. Amin.